Pemirsa, pasca Lebaran sejumlah sampah justru terlihat di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Petugas pengangkut sampah mengimbau kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir jalan. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai ya. Mengizinkannya, apalagi ini buangnya ke sungai. Oleh Sigmund Freud, namanya teori kerumunan. Jika sebuah perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dalam kerumunan, maka orang cenderung lebih berani karena tanggung jawab itu dibagi merata ke seluruh anggota kerumunan atau pelaku. Sama juga dalam hal fenomena pembuang sampah ini. Jika orang membuang sampah rame-rame, maka orang menjadi berani melakukan itu, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Karena apa? Karena tanggung jawab dibagi merata ke seluruh pelaku itu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 11-2 SMA Imam Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur mendapatkan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu KOP dengan judul Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah. Perkenalkan, nama saya Hani Malaika Safitri. Perkenalkan, nama saya Rita. Perkenalkan, nama saya Tugalida Agustin. Perkenalkan, nama saya Kusmi Dewi Aryati. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Kutu. Perkenalkan, nama saya Udira Tugasri. Di sini kami menyampaikan bahwa sampah merupakan fenomena alam yang harus diperbaiki dimanapun keadaannya. Dengan mengusung tema fenomena alam, kami memilih keadaan yang ada di berbagai tempat. Contohnya di pasar, di sungai, di terminal, di sekolah yang merupakan banyak ditemuinya sampah. Sampah merupakan masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum ditangani dengan baik. Masalah sampah seringkali dianggap sepele karena kurangnya kesadaran semua orang akan bahayanya sampah. Tumpukan sampah banyak sekali terlihat di sekitar kita, termasuk juga di sekolah. Tidak hanya di sekolah kita saja, di sekolah-sekolah lain tentunya banyak terdapat tumpukan sampah. Hal ini merupakan akibat dari bekas konsumsi makanan kemasan oleh begitu banyaknya siswa. Lingkungan sekolah yang rusak dapat menjadi sumber penularan penyakit, mengganggu estetika, serta menurunkan tingkat kenyamanan dan pada akhirnya mengganggu berjalannya proses belajar. Ini merupakan tempat pembuangan sampah di sekitar area belakang Terminal Mojo Agung. Tempat pembuangan sampah ini merupakan pusat pembuangan yang disediakan untuk warga sekitar Terminal Mojo Agung. Pada proses tersebut terdapat truk amprol pengangkut sampah yang sudah penuh dan dipindahkan ke pusat pembuangan sampah. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dilansir dari SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia memiliki timbunan sampah mencapai 36 juta ton lebih per tahun dengan pengurangan sampah hanya 14,9% ton per tahun. Pembuangan sampah dan limbah sampah yang sembarangan hingga pengelolaan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari air, udara, dan tanah.
Selain merusak lingkungan kita, pencemaran akibat sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Pencemaran lingkungan tak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Sampah juga menjadi penyebab banjir. Dengan adanya penumpukan sampah di dasar sungai yang mengakibatkan permukaan sampah meninggi, sehingga luapannya akan memasuki permukiman penduduk saat diguyur hujan. Tidak hanya itu, sampah juga mendatangkan bau yang tidak sedap. Hal ini karena sampah yang tertimbun dalam waktu yang lama akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas yang menyebar di udara. Adakah yang peduli dengan alam? Bagaimana dengan keadaan alam kita yang telah tercemar ini? Apa nasib ke depannya jika kita membiarkannya begitu saja? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Sekarang waktunya kita sendiri yang merenungkan masalah ini. Berbagai program sosialisasi, penyuluhan, himbauan, hingga denda ternyata berbuah nol, tidak menghasilkan apa-apa. Berhenti menyalahkan pemerintah atau Pemda setempat mengenai masalah ini, sebab perilaku tidak bersih berawal dari diri kita sendiri. Kami yakin jika kita bekerja sama, dapat membuat perbedaan besar demi menyelamatkan bumi kita. Cintai lingkunganmu, sehatlah bumiku.